Konsep MA modul ajar. Yang ketiga konsep P5 proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang 1 dan 2 akan saya presentasikan. Nanti yang konsep P5 akan Bu Diani Sasmita yang akan menyampaikan. Baiklah, kita masuki yang pertama, adapun istilah-istilah dalam kurikulum merdeka, yaitu prota sama ya, promes, prosem, silabus itu sama dengan ATP ya. Kalau zaman dulu K13 itu KI, kalau sekarang jadi CP. Kemudian RPP jadi modul ajar, KD jadi TP, kemudian KKM jadi KKTP yaitu kriteria dan pencapaian tujuan pembelajaran, KTSP yang kemarin, kalau sekarang KOSP namanya kurikulum operasional satuan pendidikan. Lanjut. Ya, capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Apa itu capaian pembelajaran? Capaian pembelajaran adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik tiap fase. Rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan logis di dalam fase pembelajaran untuk murid supaya dapat mencapai pembelajaran tersebut. Nah, itu dia. Lanjut. Nah, ini adalah contoh dari ATP kita ya, ATP kelas 5 tentang bahasa Indonesia, yaitu khususnya kelas 5 dan 6 itu fasenya C. 1 dan 2 nanti A, 3 dan 4 nanti B. Lanjut, di sini ATP ini nah, ATP ini ya, dia ada namanya elemen, kemudian capaian pembelajaran, kemudian lingkup materi, tujuan pembelajaran, kode TP-nya, IPSD-nya, alokasi waktunya, ya, kelas 5 dan kelas 6. Nah, jadi untuk sekarang ya, ATP ini itu dipakai kelas 5 dan 6 sama. Kalau kemarin kan berbeda. Nah, kalau sekarang digabungkan. Jadi untuk itu, untuk menyusun ini, kelas 5 sama kelas 6 nanti duduk bersama, kemudian kelas 2 nanti kelas 1 dan 2 duduk bersama. Iya, itu dia. Ya, jadi ada yang terbarunya. Kemudian nanti di bawahnya Kak, lanjut. Nah, alokasi waktunya untuk kelas 5 dan kelas 6 itu kita jumlahnya 216 di situ. Lanjut Kak. Nah, kita masuki modul ajar. Modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Modul ajarnya disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran, dan berbasis perkembangan jangka panjang. Pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Nah, itu dia. Nanti modul ajar. Nah, ini ada struktur kurikulum merdeka. Ya, di SD itu dibagi menjadi 3 fase tadi, ya. Fasenya alokasinya itu kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan sampai 5, kemudian kelas 6. Fasenya itu kelas 1 dan 2 itu di A. Fase B untuk kelas 3 dan 4, fase C untuk kelas 5 dan 6. Kemudian sasaran pendidikannya mengorganisasikan muatan pembelajaran menggunakan pendekatan mata pelajaran atau tematik. Proporsi pembelajarnya menjadi 2, pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dialokasikan sekitar 20% untuk beban belajar per tahun. Nanti akan lebih lanjutnya disampaikan oleh Bu Yani. Selanjutnya, pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan secara fleksibel, baik muatan maupun waktu pelaksanaannya. Secara muatan, proyek harus mengacu pada capaian profil pelajar Pancasila sesuai dengan fase peserta didik dan tidak harus secara pengelolaan waktu pelaksanaan. Proyek dapat
dilaksanakan dengan menjumlahkan alokasi jam pelajaran proyek penguatan profil Pancasila dari semua mata pelajaran dan jumlah total waktu pelaksanaan masing-masing proyek tidak harus sama. Ya, kelas 5 dengan kelas 6 ya bisa berbeda dengan kelas 2 dan kelas 1. Jadi tidak harus sama proyek profil Pancasila. Pertama itu dia analisis kondisi, kemudian yang kedua identifikasinya, susun modul ajar, yang kelima pelaksanaan pembelajaran, dan terakhir evaluasi dan tindak lanjut. Ini prosedur penyusunan modul ajar. Kita lanjut. Adapun komponen modul ajar dibedakan menjadi 3. Yang pertama informasi umum dulu, yaitu identitas sekolah, kompetensi awal, sarana dan prasarana, target peserta didik, dan modul pembelajaran yang digunakan, modelnya. Lanjut ke komponen inti, itu ada tujuan, pemahaman bermakna, ada pertanyaan pemantik, ada kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial, terakhir refleksi peserta didik dan guru. Terakhir ada lampiran. Lampiran itu berisi LKPD, bahan bacaan guru dan murid, ya, glosarium, dan terakhir daftar pustaka. Ini komponen modul ajarnya. Ya. Dari sini, inilah tentang modul ajar dan capaian. Cakep. Launya tetap si ikan asin. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, hari ini kami akan mempresentasikan tentang kegiatan listening kami, yaitu implementasi kurikulum merdeka yang akan kami sampaikan. Materinya hari ini adalah tentang materinya yaitu konsep CP atau capaian pembelajaran dan ATP alur tujuan pembelajaran. Yang kedua konsep MA modul ajar. Yang ketiga konsep P5 proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang 1 dan 2 akan saya presentasikan. Nanti yang konsep P5 akan Bu Yani Saswinita yang akan menyampaikan. Baiklah, kita masuki yang pertama. Adapun istilah-istilah dalam kurikulum merdeka, yaitu prota sama ya, promes, prosem, silabus itu sama dengan ATP ya. Kalau zaman dulu K13 itu KI, kalau sekarang jadi CP. Kemudian RPP jadi modul ajar, KD jadi TP, kemudian KKM jadi KKTP yaitu kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, KTSP yang kemarin, kalau sekarang KOSP namanya kurikulum operasional satuan pendidikan. Lanjut. Ya, capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Apa itu capaian pembelajaran? Capaian pembelajaran adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik tiap fase. Ya. Kemudian ATP adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan logis di dalam fase pembelajaran untuk murid supaya dapat mencapai pembelajaran tersebut. Nah, itu dia. Lanjut. Nah, ini adalah contoh dari ATP kita, ya, ATP kelas 5 tentang bahasa Indonesia, yaitu khususnya kelas 5 dan 6 itu fasenya C. 1 dan 2 nanti A, 3 dan 4 nanti B. Lanjut, di sini ATP ini nah, ATP ini ya, dia ada namanya elemen, kemudian capaian pembelajaran, kemudian lingkup materi, tujuan pembelajaran, kode TP-nya, IPSD-nya, alokasi waktunya, ya, kelas 5 dan kelas 6. Nah, jadi untuk sekarang ya, ATP ini
itu dipakai kelas 5 dan 6 sama. Kalau kemarin kan berbeda. Nah, kalau sekarang digabungkan. Jadi untuk itu, untuk menyusun ini, kelas 5 sama kelas 6 nanti duduk bersama, kemudian kelas 2 nanti kelas 1 dan 2 duduk bersama. Iya, itu dia. Adapun nanti elemennya kalau dari bahasa 2023 banyak perubahan kemarin. Ya, jadi ada yang terbarunya. Kemudian nanti di bawahnya Kak lanjut. Nah, alokasi waktunya untuk kelas 5 dan kelas 6 itu kita jumlahnya 216.192. Di situ lanjut Kak. Nah, kita masuki modul ajar. Modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Modul ajarnya disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran, dan berbasis perkembangan jangka panjang. Guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Nah, itu dia. Nanti modul ajar. Nah, ini ada struktur kurikulum merdeka. Ya, di SD itu dibagi menjadi 3 fase tadi. Ya, fasenya alokasinya itu kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan sampai 5, kemudian kelas 6. Fasenya itu kelas 1 dan 2 itu di A. Fase B untuk kelas 3 dan 4, fase C untuk kelas 5 dan 6. Kemudian sasaran pendidikannya mengorganisasikan muatan pembelajaran menggunakan pendekatan mata pelajaran atau tematik. Proporsi beban belajarnya menjadi 2, pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dialokasikan sekitar 20% untuk beban belajar per tahun. Nanti akan lebih lanjutnya disampaikan oleh Bu Yani. Selanjutnya, pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan secara fleksibel, baik muatan maupun waktu pelaksanaannya. Secara muatan, proyek harus mengacu pada capaian profil pelajar Pancasila sesuai dengan fase peserta didik dan tidak harus secara pengelolaan waktu pelaksanaan. Proyek dapat dilaksanakan dengan menjumlahkan alokasi jam pelajaran proyek penguatan profil Pancasila dari semua mata pelajaran dan jumlah total waktu pelaksanaan masing-masing proyek tidak harus sama. Ya, kelas 5 dengan kelas 6 ya bisa berbeda dengan kelas 2 dan kelas 1. Jadi tidak harus sama proyek profil Pancasila. Ya, lanjut. Saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep P5 dalam kurikulum merdeka.
seperti yang kita tahu, P5 itu singkatan dari Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Nah, kegiatan P5 ini merupakan kegiatan kokurikuler, yaitu yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan pengayaan mata pelajaran yang dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler kelas. Terus pelaksanaannya sebagai upaya untuk mengoptimalkan penguatan pendidikan karakter siswa atau yang biasanya kita sebut P3. Nah, pelaksanaan proyek P5 bisa ada 3 cara ya Ibu ya. Tergantung nanti bisa kita terapkan 3. Yang pertama reguler. Nah, reguler ini kita laksanakan setiap hari setelah kegiatan pembelajaran intrakurikuler. Jadi paginya belajar, misalnya kita sisihkan 1 jam pelajaran di terakhir untuk kegiatan kokuler P5. Kemudian blok. Dengan cara blok yaitu di bulan Juli sampai November kita full intrakurikuler. Di bulan Desembernya nanti atau bulan terakhirnya itu kita laksanakan kokulernya atau proyek P5-nya. Dan yang ketiga semi blok, yaitu misalnya hari Senin sampai Kamis, hari Senin sampai Jumat kita intrakurikuler, hari Sabtunya kita sediakan kokuler, biasanya 7 jam pelajaran per minggu. Nah, dalam melaksanakan proyek P5, yang pertama kita lakukan tentunya menentukan tema, memilih tema. Di sini ada temanya 7 tema. Kewirausahaan, gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, rekayasa teknologi, suara demokrasi, bangunlah jiwa raga, dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita pilih yang mana yang sekiranya mau kita laksanakan. Ini biasanya kita programkan, kita rencanakan sebelum karakter siswanya sebenarnya yang mau kita bina. Tujuan utamanya sebenarnya itu tidak harus menghasilkan barangnya atau bentuk barangnya, produk. Oh iya, Mak, kasih buah ini. Nah, dimensinya ada 6 dimensi dalam P5 ini, yaitu yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan global. Ketiga bergotong royong, keempat kreatif, kelima kritis, dan yang keenam mandiri. Sekali lagi ditekankan ya, penekanannya bukan pada produk yang dihasilkan, tetapi pada dimensi profil Pancasilanya. Nah, ini ada contoh format proyek modul P5, sama juga seperti yang tadi yang untuk intrakurikuler. Dia kita pilih tema, ada modul, ada ajarnya juga, ada tujuannya juga. Hanya dia lebih, kalau saya bilang lebih simpel daripada modul ajar yang tadi ya. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Mungkin sekian saja. Nah, dan satu lagi seperti saya bilang tadi kan, misalnya sebelumnya di sekolah kita ngambil yang sistem semi blok ya Bu ya. Proyek P5-nya. Nah, iya, setiap hari Sabtu. Nah, jadi model aja dibikin Nah, di sini kan ada kegiatan alur aktivitas proyek P5. Di situ nanti ada pengenalan, ada menggali permasalahan. Nah, ini kan nanti ada langkah-langkahnya. Setiap langkah kita bikin modul ajarnya.
Jadi misalnya kita membuat ada 10 langkah sampai refleksi. Nah, kita bikin 10 modul ajarnya. Begitu yang saya pahami kemarin. Sekian Bapak Ibu, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang, saya salam sejahtera. Terima kasih untuk kesempatannya hari ini. Nah, hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep P5 dalam kurikulum Merdeka. Seperti yang kita tahu, P5 itu singkatan dari Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Nah, kegiatan P5 ini merupakan kegiatan kokurikuler, yaitu yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan pengayaan mata pelajaran yang dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler kelas. Terus pelaksanaannya sebagai upaya untuk mengoptimalkan penguatan pendidikan karakter siswa atau yang biasanya kita sebut P3. Nah, pelaksanaan proyek P5 bisa ada 3 cara ya Ibu ya. Tergantung nanti bisa kita terapkan 3. Yang pertama reguler. Nah, reguler ini kita laksanakan setiap hari setelah kegiatan pembelajaran intrakurikuler. Jadi paginya belajar, misalnya kita sisihkan 1 jam pelajaran di terakhir untuk kegiatan kokuler P5. Kemudian blok. Dengan cara blok yaitu di bulan Juli sampai November kita full intrakurikuler. Di bulan Desembernya nanti atau bulan terakhirnya itu kita laksanakan kokulernya atau proyek P5-nya. Dan yang ketiga semi blok, yaitu misalnya hari Senin sampai Jumat kita intrakurikuler, hari Sabtunya kita sediakan kokuler, biasanya 7 jam pelajaran per minggu. Karakter siswanya sebenarnya yang mau kita bina. Tujuan utamanya sebenarnya itu tidak harus menghasilkan barangnya atau bentuk barangnya. Produk. Oh ya, maaf. Kasih Mbak ini. Nah, dimensinya ada 6 dimensi dalam P5 ini, yaitu yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Ketiga bergotong royong. Keempat kreatif. Kelima penarafistis. Dan yang keenam mandiri. Penekanannya bukan pada produk yang dihasilkan, tetapi pada dimensi profil Pancasilanya. Nah, ini ada contoh format proyek modul P5, sama juga seperti yang tadi yang untuk intrakurikuler. Kita pilih tema, ada modul ajarnya juga, ada tujuannya juga. Hanya dia lebih, kalau saya bilang lebih simpel daripada modul ajar yang tadi ya. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Mungkin sekian saja. Kan misalnya sebelumnya di sekolah kita ngambil yang sistem semi blok ya Bu ya. Proyek P5-nya. Nah, iya setiap hari Sabtu. Nah, jadi modul ajar dibikin Nah, di sini kan ada kegiatan alur aktivitas proyek P5. Di situ nanti ada pengenalan, ada menggali permasalahan. Nah, ini kan nanti ada langkah-langkahnya. Setiap langkah kita bikin modul ajarnya. Jadi misalnya kita membuat ada 10 langkah sampai refleksi. Nah, kita bikin 10 menggunakan proyek P5. Yang pertama kita lakukan tentunya menentukan tema, memilih tema.
Di sini ada temanya 7 tema. Kewirausahaan, gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, rekayasa teknologi, suara demokrasi, bangunlah jiwa raga, dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita pilih yang mana yang sekiranya mau kita laksanakan. Ini biasanya kita programkan, kita rencanakan sebelum masuk awal semester lebih baik lagi.